apakah semua orang yang puasa bisa mendapatkan 4 kemuliaan tadi atau tidak? Ini poinnya. 4 itu kalau digabungkan jadi takwa namanya. Singkatnya, apakah semua orang puasa pasti bertakwa? Ya, tanya-tanyakan Al-Quran. Apa jawaban Allah di Al-Quran? Dijawab langsung di ayat Siyam. Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu. Kutiba alaikumus kama kutiba alal ladzina min la'allakum. Nah, kalimat tattaqun itu diawali dengan kata la'allakum. La'alla itu namanya harfu taraji. Saya ulang ya, di ilmu nahwu la'alla disebut harfu taraji. Al-Imam As-Suyuti berkomentar begini. Setiap ada satu harapan, keinginan besar yang ingin dicapai, tapi diawali dengan kata la'alla atau la'allakum, ini menunjukkan bahwa harapan itu tidak mungkin bisa dicapai kecuali dengan kesungguhan, keseriusan. Jadi ketika Allah menutup kalimat puasa, ayat puasa dengan kata la'allakum seakan memberi kesan, tidak semua orang puasa akan mendapatkan kenaikan takwa dan jaminan 4 kemuliaan tadi kecuali orang yang serius puasanya. Orang yang sungguh-sungguh puasanya. Karena itulah untuk menunjukkan kesungguhan itu, bagian terakhir kita, Nabi memberikan 3 amalan utama. Saya akan bacakan dengan cepat 3 amalan utama. Yang dikuatkan oleh beliau kepada para sahabat sebelum tiba Ramadan dan sampai sekarang menjadi kurikulum Ramadan Nabi. Jadi kalau ibu bapak ingin mengeluarkan kurikulum Ramadan Nabi, nanti bikin agenda saat Ramadan. Ya, supaya nggak pusing nanti. Kalau masuk hari pertama apa yang dikerjakan, hari kedua apa yang dikerjakan, subuh apa, siang apa, sore apa. Cuman nanti saya berikan 3 yang pokok ini. Ada 3. 1, meningkatkan sholat. Saya ulang ya, meningkatkan apa? Sholat. Kalau meningkat, secara singkatnya berarti bertambah dari yang sekedar fardu, tambah dengan apa? Sunnah. Maka dari sekarang, keluarkan semua jenis sholat-sholat sunnah. Keluarkan dari sekarang apa saja, siang dan malamnya. Yang rawatib, ada berapa rawatib? Rawatib 12. Ya, rawatib itu yang melekat dengan sholat fardu dan menentukan untuk memperbaiki sholat fardu. Menambah, jadi kalau kurang khusyuk ditambah dengan sunnahnya disebut rawatib. Bisa sebelum, bisa setelah sholat fardu. Ada 12 dari hadis Nabi SAW. Man shalla isnatai asyrata raka'atan, siapa yang sholat 12 rakaat fi yaumin wa lailatin, yang mengiringi sholat fardu siang dan malam. Ya, bunyalahu bihinna baitun fil jannah, maka akan dibangunkan baginya satu rumah di surga kalau konsisten menunaikan 12 itu sampai meninggal dunia. Sahabat yang mendengar itu mengatakan kompak semuanya, sejak mendengar hadis itu kami usahakan istiqomah sampai meninggal tidak meninggalkannya. 12 itu 2 sebelum subuh, cepat. 4 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur. Kalau nggak bisa 4 rakaat, karena terbatas waktunya, boleh 2 rakaat khusus untuk sebelum zuhur. Kalau nggak bisa 4, boleh berapa? 2. Dalilnya hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Kata beliau, hafidtu asyra rakaatin, saya hafal 10 rakaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam salat sunnah. Maka menyebutkan sebelum zuhur 2 rakaat. Baik, jadi 12 ya, 2 sebelum subuh, 4 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya. Ini yang disebut dengan rawatib. Jamak dari kata ratib. Di luar ini mutlak. Mutlak ini ada yang berdampingan dengan salat fardu, ada yang terpisah. Contoh yang berdampingan, 4 rakaat sebelum asar. 4 rakaat ini bukan disebut rawatib, tapi salat mutlak. Cuma waktunya berdampingan dengan salat fardu. Jadi dia nggak memengaruhi salat fardu, cuma punya keutamaan sendiri. Apa keutamaannya? Hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma ketika beliau menyampaikan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam rahimallahu ra'an shalla qabla al-asri arba'an. Allah akan menambahkan rahmat pada orang yang terbiasa salat 4 rakaat sunnah sebelum salat asar. Jelas ya? Baik. Kemudian apalagi setelah itu? Salat di antara 2 adzan ini, adzan dan iqamah. Ya, di antara adzan dan iqamah. Tahiyatul masjid. Apalagi misalnya salat duha. Duha dibagi 3. Awal duha itu kurang lebih 1,5 jam setelah salat subuh. Subuh sekarang misal 4:30, maka jam 6 muncul awal duha. Namanya syuruk. Saya ulang, salat apa namanya? Syuruk itu salat awal duha. Jumlah rakaatnya 2 rakaat. Man shalal ghadata fil jama'ati, thumma yaqudu yadhkurullah subhanahu wa ta'ala, fa yusalli rak'ataini, fa kana alaihi ka ajri umratin wa hajjin. Ya, ka ajri ummatin wa hajjin tamatan. Siapa yang salat subuh 2 rakaat dengan berjamaah. Ya, dan umumnya kalau berjamaah bisa ke masjid di masjid. Kalau tak mampu ke masjid, tunaikan di rumahnya. Setelah itu tidak beranjak dulu. Dia duduk untuk berzikir kepada Allah. Zikir itu bisa baca Quran. Quran surah 15 ayat 9 itu Quran disebut dengan zikir. Quran surah 54 ayat 17, 22, 32, 40 itu Quran disebut dengan zikir. Bisa baca Quran, bisa berdoa. Doa disebut dengan zikir. Quran surah ke-7 ayat 205. Ya. Bisa dengan apa lagi? Bertafakur, ya, mengaji, ta'lim itu disebut dengan zikir. Ali Imran ayat 190 191. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ya, disebut dengan zikir. Bisa bertasbih. Zikir pagi petang, kalimat-kalimat thayyibah. Ada itu di Quran surah ke-4 ayat 103. Jadi habis salat subuh zikir dulu. Doa dulu, zikir dulu, belajar dulu, tafsir dulu. Setelah itu muncul syuruk. Perjalanannya disebut isyraq, melewati masyrik, 1 tombak bayangan, dia salat 2 rakaat. Itu pahala salatnya senilai haji dan umrah. Sempurna. Bukan sudah haji, bukan. Mau kemana? Ibu mau haji dulu? Tidak. Ya, hajinya nanti bulan Dzulhijjah. Tapi senilai haji dan umrah itu 2 rakaat. Awal duha disebut apa? Syuruk. Pertengahan duha sekitar jam 9 jam 10. Jumlahnya 2 sampai 4 rakaat. Ya, 2 sampai 4 rakaat.
Apa fungsinya? Satu, mengganti seluruh zikir yang ada dalam tubuh kita. Mata berzikir, telinga berzikir, lisan berzikir, bisa diganti dengan 2 rakaat duha. Itu waktunya pertengahan duha. Kurang lebih dari jam 8, 9, 10 lah. Kurang lebih 3 jam itu. Ya. Yang kedua, bisa menghambat atau menghentikan, menahan satu musibah umum. Misal ada kebanjiran nih atau macet nih. Orang-orang kena macet. Bapak yang biasa sholat duha pertengahan itu tiba-tiba ditolong oleh Allah, dibebaskan. Tiba-tiba ada orang datang, Pak lewat sini di sana macet. Atau dibimbing ada kontraflow. Itu manfaatnya duha tuh. Yang pertengahan. Yang terakhir adalah akhir duha. Sekitar jam 10 sampai jam 11 menjelang ke zuhur. Ya, akhir duha itu jumlahnya dari 2 bisa 4 sampai 8 rakaat. Di antara manfaatnya bisa mempermudah datangnya rezeki dengan izin Allah Subhanahu wa taala ketika ikhtiar. Itu duha. Nanti ke malamnya silakan tahajud, tingkatkan tarawihnya sampai ditutup dengan witir. Itu salat. 2 yang terakhir saya cepat, 2 yang terakhir adalah banyak berinteraksi dengan Al-Qur'an. Ada 3 caranya. 1, banyak membaca. Itu namanya qiraah. Silahkan Bapak Ibu siapkan dari sekarang, targetnya khatam misalnya 1 kali, berapa juz? 30 juz. Kalau mau gampang bagi 30, berarti 1 hari berapa? 1 juz. Paling gampang lagi, supaya nggak capek ngajinya, supaya nggak capek. Bagi 1 juz 5 waktu salat. Contoh, juz pertama itu Al-Baqarah plus Al-Fatihah. Al-Fatihah saya nggak hitung lah karena sudah hafal ya. Al-Baqarah itu 141 ayat, juz pertama. Bagi 5, 28. Jadi setiap ketemu waktu salat, bagi 2 lagi. 28 bagi 2 berapa? 14. Sebelum salat baca 14 ayat, setelah salat baca 14 ayat. Itu 14 ayat itu paling-paling nggak nyampe 5 menit, Bu, Pak. Kalau investasi 10 menit setiap waktu salat bagi 2 kita baca 14 ayat, itu insya Allah selesai Ramadan khatam Quran. Itu udah rumus. Ya, tidak cukup dengan amin, siapkan dari sekarang. Siapkan. Ya. Kemudian mengkaji, kajian, tilawah. Itu tilawah itu di hadis Muslim pahalanya banyak. Ya, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi. Ya, kita ngajinya Quran hadis ya, biar lebih kuat dalilnya. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi, yatluna kitaballahi wa yatadarasuna fi ma bainahum. Ya, siapa yang bisa tilawah Quran, ngaji, tafsir, keluarkan misalnya untuk Ramadan 10 hari saya pengen tahu Al-Fatihah. Itu ketika dilakukan punya 4 keutamaan. 1, ghasyiyatuhumur rahmah. Selama ngaji rahmat Allah dibentangkan. Kalau pengen doa cepat dikabulkan, kalau istighfar diampuni. Yang kedua, awas ini nazalat alaihimus sakinah, diberikan ketenangan dalam jiwa. Bapak Ibu pengen di rumah tangga nyari sakinah, isi dengan Quran di rumah. Amalan terakhir infak. Ya, hadisnya dari Ibnu Abbas, radhiyallahu taala anhuma, qala, ya, beliau mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu orang yang sangat luar biasa dermawan dan lembut. Dan bertambah dermawan lagi ketika tiba Ramadan. Apa yang dilakukan Nabi? Mensupport sahabat, siapapun yang punya anggaran untuk infak, disiapkan sebelum Ramadan. Jangan berpikir banyak, Bu. Yang penting ada anggaran, 30.000 nggak ada masalah. Setiap hari 1.000, tidak harus uang, makanan. Pernah dengar hadis ini nggak? Siapa yang memfasilitasi bukaan orang puasa, walaupun dengan sebiji kurma dan sehirup air, maka dia mendapatkan pahala seperti orang puasa itu tanpa dikurangi sedikit pun. Ada? Hadisnya sahih di At-Tirmidzi. Tapi bukan berarti nyari kurma ke Tanah Abang setiap hari 1. Terus minumnya 1 sedotan aja ganti-ganti. Tidak. Ya, maksudnya apa? Yang paling minimal kita bisa keluarkan. Itu pahalanya 700 kali lipat dikali 10. Paling standar. 700 kali itu standar biasa di hari ini. Dalilnya Al-Baqarah ayat 261 yang dibacakan Adinda tadi kita itu. Ramadan kali 10 lagi. Maka dari itu disiapkan dari sekarang untuk infak. Kalau kami di desa itu, ibu saya selalu kalau Ramadan itu RT-nya setiap rumah. Ini untuk bukaan hari ini rumah A, rumah B, rumah C. Bukaan besok rumah A, rumah B, rumah C. Boleh tuh di PWM Pak dipraktikkan. Ya, misalnya anggota perserikatan siapa dikasih kesempatan. Mungkin nanti yang lain kurmanya, yang ini misalnya jeruknya, yang ini ininya. Setiap ada bukaan ya kirim ke yatimnya, ya kemudian ke pondok-pondok asuhan Muhammadiyah yang tadi disebutkan sekian ribu itu, cari pahala.